Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innal ilma bitta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Yang paling penting dari semuanya adalah kita selaku hambanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur itu kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah pasti akan senantiasa menambahkan nikmatnya. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, termasuk umatnya yang akan dan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti biasa kita di minggu awal ya, Sabtu terutama di subuh pagi hari ini untuk taklim subuh yang kali ini saya kata tugas saya yang insya Allah kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah niat. Masalah niat ya. Ini kelihatannya sepele tapi kadang kita melupakan ya, niat ini. Dan kaitannya niat ini ya, mengetahui tentang niat dan tata cara niat itu sendiri sebagai syarat di dalam sholat ya, terutama di dalam sholat. Meskipun di dalam hadis yang sangat masyhur, sangat kita hafal ya, nah di dalam Bukhari dan sering di dalam kitabnya Imam Nawawi yang kita sebut dengan 40 hadis itu, Arba'in Nawawi, dia berada di urutan pertama Pak, niat itu. Yang kita sering bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini di sini ada dua penegasan bahwa sesungguhnya ya, innamal a'malu itu binniyat. Sesungguhnya segala amal ya, a'mal dari kata amalun, a'malun. Berbagai amal apapun itu tergantung niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan begitu juga apapun yang akan ia peroleh, yang akan dihasilkan itu tergantung niat. Ya. Dalam hadis ini lanjutannya adalah wa mangkana ya. Di situ juga kan, barang siapa yang niatnya karena Allah ya. Famangkana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, pindahnya, kebetulan ini terkait dengan satu kisah
ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah dan para sahabat juga mengikuti jejak Rasulullah, itu niatnya juga macam-macam. Di sini digambarkan siapapun dia yang niatnya pindah dari Makkah ke Madinah, dan ini bisa dikiaskan dengan siapapun yang beramal apapun amalnya itu, terutama amal yang baik ya, amal yang baik. Nanti jangan diplesetkan, gimana kalau amalnya jelek, niatnya baik ya jelek juga. Niatnya pengen sedekah, infak ke masjid, tapi uangnya bukan uang halal, ya tetap aja nggak diterima kan gitu. Walaupun niatnya bagus kan gitu, tapi niat ini maksudnya adalah dalam hal-hal perbuatan yang baik. Ya, nggak apa-apa deh gua nipu, yang penting kan hasilnya untuk itu nggak bener gitu kan. Jadi niatnya harus bagus, barangnya juga harus bagus gitu, harus benar-benar halal, ini penting. Jadi sebuah penegasan hadis sahih bahwa niat ini menjadi penting karena segala amalan itu akan dinilai dari niat itu sendiri. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma'rifatin niyyah. Ya, dalam atau berbicara tentang pengetahuan tentang niat. Wa kaifiyati istiratiha fis shalah. Dan bagaimana caranya niat itu sebagai syarat di dalam sholat. Jadi niat ini sendiri adalah bagian dari syarat ya. Karena niat ini kan masih berada di luar sholat kan, ya kan? Ibu dari rumah ke sini mau sholat subuh, itu sudah dari rumah. Nah, meskipun nanti dilafalkan dalam hati, ya, ada usolli itu sunnah, ya, itu lafaz. Ya. Jadi lafaz niat, bukan niat itu sendiri, karena niat ini ada di hati. Gitu kan. Wa amman niyyatu, adapun niat, fattafaqal ulama'u ala kauniha, sepakat para ulama terkait keberadaannya syarton fi sihhatis shalah. Keberadaan niat itu adalah sebagai syarat sahnya sholat itu sendiri. Kenapa? Likaunis sholatu ya, likaunis sholati hiya ra'sul ibadah. Karena sholat ini adalah pokok ibadah. Ini ra'sun ini kalau diartikan secara lafdiyah ya kepala. Ra'sun kepala gitu kan. Tapi karena ini terkait dengan al-ibadah tentu menjadi pokok. Ya, pokok dari segala ibadah. Ya, makanya di sini allati waradat fil syar'i, yang di dalam syarak itu dikehendaki ya satu hal yang mesti harus disertakan li ghairi maslahatin maqulatin, tanpa dipandang baik secara akal. Jadi benar-benar pokoknya niat ini menjadi sesuatu yang harus ada. A'ni minal masalihil makhsusah, yakni dari hal-hal yang makhsusah itu yang sangat rahasia atau yang hal-hal yang prinsip ya. Jadi sepakat apapun harus niat, termasuk ibadah sholat itu sendiri. Nah, itu sepakat. Tanpa niat tidak sah. Ya. Nanti jangan dipahami nanti tanpa usolli tidak sah, bukan ya. Jadi harus dipisahkan ini. Kalau gitu belum bisa usolli gimana nih? Wah, ngapalin usolli nggak sholat, nggak apal-apal nggak sholat. Nah, ini repot. Jadi niat. Ya. Pokoknya
niat tadi dari rumah itu sudah dibawa itu. Ke masjid emang mau ngapain? Ya sholat, mau jamaah ke masjid itu sudah cukup gitu. Sini nanti dilafalkan atau tidak sudah Allahu Akbar, kita sudah niat tadi dari rumah. Ya. Dalam hati saja niat sholat subuh berjamaah itu udah cukup. Ya. Nah, jadi waktalafu, dan para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat terkait dengan apa? Hal min syartil ma'mumi, apakah niat di dalam sholat itu juga sebagai syarat makmum? Ya, ayyuwafiqa niyatul imam, agar selaras sesuai dengan niatul imam fi ta'yinis sholati, dari ketentuan sholat itu, wafil wujubi, dan termasuk wajib, hatta la yajuzu ayyusalliyal ma'mum duhron bi imami yusalli asron. Timbul sebuah pertanyaan. Jadi yang dipersoalkan di perbedaan adalah apakah menjadi syarat bagi makmum, di mana niatnya makmum itu harus sama, harus bersesuaian dengan niatnya imam ketika dia berniat sholat wajib, di mana makmum sholat duhur dia berimam kepada orang yang sholat asar. Nah, itu sebuah pertanyaan. Atau kalau diringkas, boleh nggak seseorang bermakmum kepada orang atau imam yang sebenarnya dia sholat asar, tapi dia bermakmum sholat duhur? Atau boleh nggak, ya, apakah orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sholat sunnah? Nah, ini ikhtilaf. Nanti sering terjadi kadang-kadang, nah ini kalau nggak ngaji, nggak taklim, nggak belajar, sering kita ini, dia sholat sunnah, tiba-tiba ada orang yang bermakmum, kemudian ditolak, apa dengan isyarat ditolak gitu. Nah, bener nggak isyarat itu, gitu kan? Nah, ini nanti kita bahas Pak, ini menjadi penting. Baik. Fadhahaba Malikun wa Abu Hanifah. Berpendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ila annahu yajibu an tuwafiqa niyatul ma'mum niyatul imam. Mewajibkan Imam Malik dan Abu Hanifah niatnya harus sama antara niat makmum dan niat imam. Ya. Wa dhahaba Syafi'i ila annahu laisa yajibu. Berpendapat Imam Syafi'i yang mayoritas diikuti, ya, kita sebagai orang Indonesia, ya, nggak wajib, ya, nggak wajib niatnya imam dengan makmum itu sama. Ya, ada dua pendapat kan? Oke, ada dua pendapat. Ada yang mesti harus sama, ada yang mesti tidak. Ya, ikhtilaf. Ya, kalau ikhtilaf begini nggak boleh ngotot Pak, nggak boleh mesti begitu gitu. Kalau nggak begitu, nah nggak ada hadisnya katanya gitu. Ya. Padahal kita bicara tentang fikih, bicara tentang hadis juga dibahas, dipahami. Yang paling penting itu. Jadi kitab-kitab fikih ini termasuk kitab Bidayatul Mujtahid ini dalam rangka untuk memahami, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, mari kita lihat apa yang menyebabkan perbedaan ini. Ya, ini penting Pak. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab perbedaan terkait niatnya imam dan makmum, ya, apakah mesti sama atau tidak, ini disebabkan oleh
mu'aradatu mafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, ditemukan adanya kontradiksi terkait dengan pemahaman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bicara hadis juga ya, ada kontradiksi, ada bertolak belakang. Mana hadisnya? Yang pertama, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, ya kan? Untuk diikuti. Lamma jaa fi hadisi Mu'ad, sedangkan di dalam hadis Mu'ad, min annahu kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli biqaumihi. Sementara setelah dia ikut berjamaah kepada Nabi, setelah selesai sholat berjamaah, thumma yusalli biqaumihi, kemudian dia sholat lagi menjadi imam biqaumihi, menjadi imam bagi kaumnya, bagi tetangganya, jadi pulang ikut ini, kemudian dia sholat lagi menjadi imam. Oke. Dari peristiwa ini, dari hadis ini tadi, faman ra'a dzalika khassan li Mu'adin, bagi yang berpendapat bahwa peristiwa ini itu secara khusus bagi Mu'ad, ya, ini kejadiannya kan terjadi kepada Mu'ad secara khusus. Wa anna umuma qauluhu alaihi salatu wassalamu, dan sesungguhnya keumuman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallam itu, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Dan hadis ini yatanawwalun niyah, mengandung atau terkait dengan niat, maka istarata muwafaqatu niyatul imam lil ma'mum, maka menjadi syarat samanya niat antara imam dan makmum. Karena kan imamnya niat duhur, maka makmumnya mesti juga harus niat sholat duhur. Bagi yang memahami liyutamma bih tadi, di sini masuk juga niat. Di situ di dalamnya termasuk juga niat. Ya, yatanawwalun niyah. Tapi kan di situ dalilnya umum, nggak ada kata niat di situ. Tapi dipahami termasuk niatnya, gitu kan? Jadi tambahan pemahaman sebenarnya, bukan hadisnya. Nah ini harus dipahami, Pak. Ya. Harus dipahami. Jadi secara lafdiyah hadisnya itu cuman ju'ilal imamu liyutamma bih, titik, nggak ada tambahan apa-apa. Kalau itu dipahami bahwa termasuk di dalamnya niat, maka istarata muwafaqatu niyatul imam lil ma'mum, menjadi syarat bahwa niat antara imam dan makmum mesti sama. Kan itu ya. Itu dari pendapat yang memahami itu. Tapi kan masih ada pendapat yang lain, Pak. Jangan hanya pendapat itu saja. Udah begitu kenceng lagi, ngotot lagi. Sampaikan semuanya dong, ada pendapat-pendapat yang lain gitu. Nah, pendapat yang lain itu mana? Waman ro'ah annal ibahata li Mu'ad fi dzalik. Bagi yang memahami bahwa atau berpendapat bahwa itu adalah satu yang mubah, ya, satu yang boleh bagi Mu'ad terkait dengan apa yang dilakukannya setelah jadi makmum jadi imam. Pertama menjadi makmum, ya, mengikuti sholat Nabi, kemudian dia menjadi imam. Ya ibahatu li ghairihi min sairil mukallafin, sehingga ini juga diperbolehkan, ya, selain Mu'ad kepada seluruh mukallaf yang lain. Jadi bukan hanya Mu'ad saja secara khusus, gitu kan.
ya kan? ya, ya Mu'ad sahabat Nabi, kita umatnya, ya apa bedanya umat dia juga. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa huwal aslu qala la yakhlul amr fi dzalikal hadis tsani, sehingga tidak ada apa namanya kekosongan perintah di dalam hadis yang kedua ini, min ahadin amroini, dari dua hal, ya, dari salah satu dari dua masalah ini, imma ayyakuna dzalikal umum alladzi fihi la yatanawwalun niyah, dianggap hadis ini umum dan dia tidak ada apa, tidak termasuk niat, li anna dhahirihi innama huwa fil af'al, karena secara lahir bahwa hadis ju'ilal imamu liyutamma bih itu terkait dengan perbuatan af'al, ruku, sujud, ya, dan keseluruhan dalam sholat itu yang ada di dalam itu secara umum, ya. Fala yakunu bihadal wajh mu'aridun li hadis Mu'ad, sehingga keberadaan hadis Mu'ad itu tidak bertentangan, atau keberadaan apa namanya itu tidak bertentangan dengan apa yang dipahami oleh yang lain. Wa imma ayyakuna yatanawaluha, dan adapun keberadaannya itu termasuk mengandung apa, masuk dalam niat itu juga, fayakunu hadisu Mu'ad qad khassasa fi dzalikal umum, maka tentu keberadaan hadis Mu'ad ini secara khusus dalam hal ini adalah hadis umum. Nah, kalau Mu'ad hanya untuk Mu'ad, kenapa hadisnya umum gitu? Ya mestinya harusnya khusus, ada tambahan, ya, ada tambahan hadis atau lafadz bahwa li khususi Mu'ad. Nah, ini kan hadisnya nggak ada disebutkan ini. Ya, harus dipahami secara umum. Oke. Wa fin niyati masailun. Dalam hal niat ini ada beberapa masalah. Laha ta'allaqa bil mantuq bihi minas syar'i ra'aina tarkiha idza kana 'arduha 'alal qasdil awwal innama huwal kalamu fil masaili allati tata'allaqu bil mantuq bihi minas syar'i. Masalah atau di dalam niat ini banyak masalah, ya, tidak terkait dengan pemahaman apa ucapan tadi mantuk di dalam syarak, karena ini banyak masalahnya. Karena kalau bicara berdebat, bicara diskusi tentang niat ini, itu panjang gitu bahasanya, sehingga ro'aina tarkiha, ya, kami meninggalkannya atau kami tidak banyak membahasnya gitu. Ro'aina tarkiyah idza kana arduha 'alal qasdil awal, karena memang ini sudah terjadi di awal-awal, ya, persoalan ini dibahas. Innama huwal kalam, pembicaraan fil masail allati tata'allaqu bil mantuq bihi aminas syar'i, terkait dengan apa kaitannya berbagai persoalan di dalam syara ini. Ini masalah niat ini apakah, ya, itu menjadi satu perdebatan yang sangat panjang, sehingga kami tidak memanjang-manjangkan lagi, ya, tinggal kita, karena nanti di dalam buku ini, dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini juga nanti ditemukan bahwa orang yang sudah sholat selesai, kemudian ada orang sendirian, itu bisa kita bantu menjadi sholat yang nilainya sholat berjamaah. Jadi tidak ada alasan orang yang sholat, oh saya sudah sholat, karena di dalam di dalam kitab ini juga dibicarakan satu ketika, ya, nanti akan kita bicarakan, ada orang yang janjian, mungkin sudah pernah saya sampaikan dalam kesempatan ini, ada orang yang janjian, ya, subuh atau mungkin duhur atau asar gitu, ketemu di masjid, ya, ada dua orang yang janji ketemu di masjid. Setelah orang itu satu sudah sampai masjid,
masjid masih sholat berjamaah, sedang sholat berjamaah, artinya sholat berjamaah masih berlangsung, ya, dia duduk tidak ikut, ya. Kemudian setelah selesai Rasulullah SAW memanggil itu, ya, orang itu dipanggil. Kemudian Rasulullah bertanya, Muslimkah Anda? Muslim. Kenapa Anda tidak sholat tadi? Nggak ikut berjamaah. Saya sudah sholat di sana ya Rasul gitu. Tadi saya udah mampir di sana gitu kan. Bahasanya begitu ya. Ya, Rasulullah kemudian mengingatkan, lain kali kalau ada sholat berjamaah, meskipun kamu sudah sholat, ikut aja sholat berjamaah. Ada tambahan itu, tambahan pahala. Ya, jadi boleh. Ya, jadi boleh. Termasuk ada saudara kita sendirian, kita jadi makmumnya mungkin, ya, untuk membantu saudara kita meskipun kita sudah sholat. Atau bisa juga kita mengajak, yuk saya jamaah, Anda imam, saya makmum. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa jawaban saya sudah sholat itu tidak boleh. Dengan kasus Rasulullah menegur seseorang yang sudah sholat berjamaah, kemudian dia tidak ikut sholat berjamaah lagi. Berikutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan berbagai persoalan yang ada di dalam sholat itu sendiri, bahwa yang pertama, fi sholatil munfaridil hadiri al-amanis sahih. Bab yang pertama ini, sholat sendirian, dia dalam keadaan mukim, tidak kemana-mana, situasi pun aman, dia juga sehat, sahih, ya. Wa hadzal babu fihi faslan. Dalam bab ini ada dua pasal. Al-faslul awwalu fi aqwalis shalah, wal faslus tsani fi af'alis shalah. Ya, yang kan kita bicarakan juga termasuk di pasal pertama ini adalah hal-hal yang menjadi qauliyah atau ucapan-ucapan dalam sholat, ya. Dan pasal kedua bicara tentang perbuatan di dalam sholat itu. Fi aqwalis shalah al-mas'alatul ula ikhtalafal ulama fit takbir. Ada masalah dalam sholat, ya, yang mesti harus diucapkan itu. Di dalam takbir itu ada 3 pendapat. Takbir aja ada 3 pendapat, ya. Di takbir kita ini tahunya kan Allahu Akbar gitu. Faqaumun qalu innat takbira kulluhu wajibun fis shalah. Takbir adalah, atau Allahu Akbar itu wajib di dalam keseluruhan sholat, ya. Bahkan di sini ada pendapat atau wahwa madhabu Ahmad bin Hanbal, haitsu yara anna takbiratal ikhramu ruknun. Sekiranya ada pendapat sesungguhnya takbiratul ikhram itu sebagai rukun, wala tajabbaru bisujudis sahwi wa jami'it takbiratin wajibatin wa tajabbaru bisujudis sahwi. Jadi andaikan ini ada pendapat bahwa takbiratul ikhram itu bagian dari rukun sholat itu sendiri, sehingga itu wajib adanya keberadaan sujud sahwi, ya, kalau dia meninggalkan hal yang wajib itu, karena rukun kan. Oke. Wa qaumun qalu innahu kullahu laisa biwajibin. Tapi ada pendapat yang lain, secara keseluruhan tidak wajib. Kalau yang pertama tadi kan setelah takbiratul ihram itu kan ada takbir, jadi keseluruhan dalam, ya, bangun Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ya, itu
rangkaian sholat itu secara keseluruhan. Tapi ada yang mengatakan tidak semuanya. Nah, ini dianggap pendapat yang aneh, pendapat aneh. Kalau semuanya tidak wajib, karena kalau bicara semuanya tidak wajib kan termasuk takbiratul ihram kan, ya itu aneh. Tapi ada ulamanya yang berpendapat itu, tapi ini tidak disebutkan. Wa qaumun aujabu takbiratul ihram faqat. Pendapat yang lain yang wajib hanya takbiratul ihram saja. Jadi ada 3 ya tadi. Seluruhnya termasuk takbiratul ihram, tidak wajib seluruhnya, yang wajib hanya ada 3 pendapat ini. Inilah pendapat wahumul jumhur, pendapat jumhur ulama. Artinya takbiratul ihram saja yang wajib, seluruhnya sunnah, atau yang lain sunnah saja, atau apa namanya tidak apa-apa misalkan dia. Nah, yang paling penting adalah sekali lagi, kenapa berbeda pendapat ini? Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Wa sababu ikhtilafi min aujabihi kulluh. Sebab perbedaan terkait dengan wajibnya takbir secara keseluruhan, wa man aujaba minhu takbiratul ihram faqat, ya, dan ada orang yang mewajibkan takbir hanya takbiratul ihram saja, mu'aradatu ma nuqila min qawlihi lamma nuqila min fi'lihi alaihi salatu wassalam. Sebabnya adalah adanya kontradiksi, adanya pertentangan ma nuqila min qawlihi, dari apa yang diambil dari ucapan Nabi, ya, lamma nuqila min fi'lihi alaihi salatu wassalam, dengan apa yang diambil dari apa yang dilakukan. Jadi ada ucapan, ada perbuatan. Nah, ini saling kontradiksi, ya. Hadis itu kan definisinya kan selalu 3 saya sampaikan tuh. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah ucapan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah penetapan Nabi. Artinya Nabi tidak berbuat, tidak melakukan dan tidak mengucapkan, tapi menyetujui, menetapkan. Ya diamnya Nabi. Ya, sering persoalan-persoalan para sahabat itu melakukan sesuatu padahal Nabi belum melakukan. Laporan, Nabi diam atau Nabi nggak apa-apa, ya. Itu menjadi penetapan. Karena kalau itu tidak boleh, Nabi langsung menegur. Ya. Oke. Fa amma ma nukila min qaulihi, adapun hadis yang diambil dari ucapan Nabi, yaitu fa hadisu Abi Hurairah al-masyhur, hadis dari Abi Hurairah yang sangat terkenal, annan nabiyya alaihi salatu wassalamu qol. Beliau bersabda lirrajuli, kepada seseorang, alladzi 'allamahus shalah, yang diajarkan, yang apa namanya, Rasulullah mengajarkan kepada rajul ini sholat. Diajarkan bagaimana? Ucapan Nabi, idza aradtas sholat, jika kamu mau sholat, maka fa'asbaghul wudu, sempurnakan wudu. Summastaqbalal qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Summa kabbara summa qara'a. Jadi Nabi mengucapkan atau mengajarkan kepada seseorang terkait dengan sholat ini, kalau kamu mau sholat berwudu dulu, kan bahasanya gitu ya. Setelah wudu menghadap kiblat, setelah menghadap kiblat takbir, kemudian membaca, gitu kan ya, bacaan-bacaan itu. Oke. Nah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini kemudian fa mafhumu hadza huwa anna takbiral ula hiyal fardu faqat. Pemahaman hadis ini bahwa takbir pertama itu yang diwajibkan, takbir pertama saja itu yang diwajibkan. Walau kana ma ada dzalika minat takbiri fardhon li dzikrihi lahu, ya. Seandainya keberadaannya itu tidak ada min takbiri fardhon li dzikrihi, ya,
Maksudnya secara wajib ya itu disebutkan tadi kama dzakara sa'iri furudhis shalah. Sebagaimana disebutkan dari keseluruhan apa yang diwajibkan di dalam sholat. Ya, rukun-rukunnya itu. Ya. Itu artinya itu semua menjadi satu hal yang diwajibkan. Yang disebutkan kan hanya takbiratul ihram saja. Wa amma manukila min fi'li, dan adapun yang diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi, faminha haditsu Abi Hurairah annahu kana yusalli, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi itu sholat fayukabbiru kullama khifdin wa raf'in, bahwa takbirnya Nabi itu keseluruhan ketika dia ruku, wa raf'in, bangun dari ruku, summa yaqulu inni la asbahakum sholatan bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah selesai sholat dia mengatakan bahwa sholatku ini adalah persis sama dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat melihat Nabi, kemudian dia mengikuti seperti Nabi, kemudian dia jadi imam, kemudian dia menegaskan bahwa apa yang aku lakukan ini persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, inilah asbahakum sholatan bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minhu hadisu Mutarrif bin Abdullah min Syakhir qala shallaitu ana wa Imran bin Khissin khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' kabbara falamma qada salatuhu wan sarafana akhadha Ibrana biyadihi faqala adzkaroni hada sholati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ini menceritakan hadis Mutarrif dari Abdullah bin Syakhir. Dia mengatakan, "Shallaitu ana." Ya, aku sholat, ya, wa Imrana bin Khissin, bersama Imran bin Khissin, khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dia menceritakan fakana idza sajada, bahwa ketika dia sujud itu kabbaro takbir, wa idza rafa'a ra'sahu, ketika dia bangun dari sujud, ya, atau mengangkat kepalanya habis sujud, kepalanya diangkat, itu kan bangun dari sujud, ya, termasuk minar ruku'i kabbaro, termasuk bangun dari ruku, bangun dari sujud, dari ruku dia mengucapkan takbir. Itu yang diceritakan, ya. Jadi ini kan para sahabat bercerita, Ali yang jadi imam, Ali melakukan takbir, ucapan takbir itu baik ketika sujud, bangun dari ruku, takbir. Falamma qada sholatuhu, maka ketika sholatnya selesai, ya, wan sorofana, dan kita masing-masing sudah mau keluar, mau pulang begitu, akhoda Imrana biyadi, ya, memegang Imran, ya, tangannya, faqala, ya. Jadi kalau bahasa kita, tadi ada masalah, saya pengen menyampaikan gitu, saya ingin tanya kan gitu bahasa, dipegang tuh tangannya, azkaroni hada sholatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan bahwa apa yang dilakukan itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Artinya ini menegaskan bahwa bukan hanya takbiratul ihram saja, tetapi ada takbir-takbir yang lain yang diucapkan oleh Nabi. Nah, ini membantah tadi yang pendapat yang aneh,
yang mengatakan bahwa takbir itu secara keseluruhan tidak wajib, gitu ya. Ya. Tentang yang niat itu Pak, misalnya kita kan di musola gitu Pak, Ya. kemudian kita mau sholat, kita ikut itu, tapi dia orangnya itu bilang, Pak maaf saya musafir, Ya. saya mau jamak gitu. Ya. Kalau kita ikutin enggak Pak? Iya. Atau maksudnya kita jadi makmumnya dia boleh enggak Pak? Iya. Kemudian ada yang dia sudah sholat, kita ngikutin tapi dia nolak gitu. Iya. Apa kita harus dilanjutin enggak Pak? Iya. Ini pendapat, ini pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bolehnya orang musafir menjadi imam mukim dan bolehnya juga musafir bermakmum kepada orang yang mukim, artinya tidak berpergian. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa niatnya kan berbeda. Apakah boleh? Mengatakan tadi, kalau Imam Hanafi, Imam Malik dianggap tidak boleh, mesti harus sama. Nah, ini kan ikhtilaf ya, ikhtilaf. Bapak dalam posisi ini kalau udah paham seperti ini, kemudian Bapak ditolak, Pak kami semua ini sholat ini gitu ya. Akhirnya Bapak ada dua pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Karena tadi kan ikhtilaf ya. Gitu. Nah, ini sama persis seperti kasus Umar bin Khattab itu dari Madinah pernah ke Mekah, kalau nggak salah itu sholat asar kayaknya, ya. Nah, namanya khalifah kan dipersilahkan terjadi imam kan. Nah, karena posisi Umar ini adalah musafir, kan beliau qashar. Satu ketika qashar dia. Setelah 2 rakaat salam. Setelah salam menyampaikan, memberikan isyarat kepada makmum yang lain, tambahkan. Dia menambahkan kan, karena dia bermakmum dengan musafir kan, imamnya qashar ya kita lanjut setelah salam kan gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika, nah ini penting, ini kaifiyah ini penting, ketika makmumnya mukim sempurna, makmumnya musafir, tidak boleh kemudian dia mengqashar sendiri. Ya, mengqashar sendiri itu tidak boleh. Begitu imamnya lanjut 4 rakaat dia salam, kan saya musafir. Nah, itu ya nggak boleh Pak, itu caranya itu. Jadi dia tetap walaupun dia musafir, ketika dia bermakmum dengan mukimin yang sempurna tadi, dia harus lanjut. Sedangkan ketika musafir ya menjadi imam ya dia. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tadi ju'ilal imam liyutamma bi, walaupun dijadikan imam itu harus diikuti tadi secara kesemuanya, tapi ini tidak berlaku bagi imam. Yang wajib adalah makmumnya mengikuti imam. Tapi imam sesuai dengan niatnya tadi musafir. Makanya di sini pentingnya bahwa tidak selalu bahwa niat daripada makmum ini sama dengan niatnya imam. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnahnya pun sah. Jadi ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika Bapak masuk tadi, nampaknya sholat berjamaah selesai sudah, oke? Ternyata sudah selesai, masih ada orang yang sholat kan? Mungkin dia ketinggalan, atau mungkin dia baru datang, gitu, atau dia mendapatkan 1 rakaat kan lanjut. Kita bermakmum sama dia aja Pak, langsung. Atau bahkan mungkin dia sedang sholat sunnah, itu kita makmum saja. Jadi kita jangan nanti menolak lagi karena menganggap bahwa seakan-akan makmumnya orang yang sholat wajib kepada orang yang sholat sunnah itu tidak sah, tidak. Jadi masuk masih ada yang sholat, kita kejar pahala yang 25, 27 itu langsung menjadi imam. Kalau sendirian sudah saya sampaikan sebelah kanan, ya. Kalau ada yang lain mungkin bisa langsung di belakang. Ya.
Ya. Kita lagi sholat sunat sebelum wajib itu sunat. Ya. Tiba-tiba ada orang makmum. Ya. Ya. Jadi kita lanjut selesai. Ya. Yang makmum ini kan makmumnya makmum wajib ya. Ya. Nah, karena kita sholat sunat, Ya. ini jadi makmum. Ya. Tapi kan contoh misalkan duhur itu 4. Ya. Kalau sunat kan 2 rakaat. Ya. Kalau 2 rakaat kita salah. Ya. Nah orang ini kebetulan kan makmumnya makmum di sunat. Ya. Kita ikutin di belakang. Ya. Menjadi makmumnya dia. Ya. Karena kita sunat kan. Oh iya. Bisa gitu. Boleh, nggak ada masalah. Boleh kan? Boleh aja, nggak ada masalah. Karena kita belum wajib nih. Ya. Belum wajib. Ya. Nah, cuma mungkin nanti gini. Dia udah dapat 2 rakaat. Ya. Karena kan kita udah sunat 2 Ya. rakaat, ikut 2 rakaat. Ya. Nah, berarti kita mundur ke belakang. Ya. Menjadi ikut wajib, dia yang wajib, kita 2 rakaat lagi berarti lanjut. Kita lanjut, bukan melanjutkan sholat sunnah tadi, tidak. Tapi ya tetap kita sholat wajib mengikuti dia. Kalau sudah selesai memang dengan dia tambahan tadi, tambah misalkan dia 4 rakaat karena kita tadi sunnah diikutin kita sunnah salam. Padahal sholat sunnah kita ingin sholat wajib, ya kita tetap nanti jangan ngikutin dia, duduknya kita ikut, tapi tambahan dari 4 tadi kan tambah 2, seperti itu. Jadi ini menjadi penting. Ini kan ilmu, Pak. Ini kasus betul itu. Jadi jangan sampai menganggap kalau sholat sunnah itu sholat sudah sholat itu kemudian selesai, tidak. Ya. Jadi makanya ini kan yang penting. Tapi biasanya ini ya ngapain saya udah sholat lagi kan gitu. Tapi kan dengan ilmu ini kan kita sebenarnya mendapatkan tambahan pahala, ya, mendapatkan tambahan pahala dari sholat kita. Artinya tidak dilarang untuk sholat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, terkait selama masih ada waktu untuk melakukan itu. Jadi tidak ada lagi main tolak-tolak tadi, Pak. Ya, ini artinya bahwa saya menegaskan bahwa di Masjid Al-Hikmah ini terutama jamaahnya sudah tidak lagi menolak orang yang ingin berjamaah dengan kita. Apapun sholat kita, apapun sholat kita. Apa? Iya. 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 Yang bagus ya, ketika memang ya tadi pilihannya kan ada 2 sebenarnya. Pilihannya ada 2. Nah, karena memang pahala dari sholat berjamaah itu nilainya lebih dan kita lanjut, nggak ada masalah. Kita milih yang menguntungkan, ya, menguntungkan. Meskipun bagi yang nolak tadi mungkin belum ada ilmunya tadi, kan kita sudah ada ilmunya, ya kita lanjut aja, ikutin aja nggak apa-apa. Ya ikut aja, karena ini kan kebijakan kearifan. Masa Bapak ada pilihan tadi? Yang satu sepeda motor, yang satu dapat mobil, Bapak pilih sepeda motor, kan pilih mobil gitu bahasanya begitu kan. Ini pahalanya 1, ini pahalanya 2, pahalanya 25, 27 derajat kan, jamaah itu kan. Masa kita pilih-pilih yang satu sholat sendiri kan gitu ya. Walaupun itu boleh, kan boleh, nggak ada larangan juga kan. Boleh sholat sendiri, boleh kan. Berjamaah juga boleh. Walaupun ditolak tadi, kita udah ditolak masih lanjut. Wah, berarti ada ilmunya kita. Ya, sama dengan Bapak melakukan satu kebaikan, menurut Bapak kok ada orang yang marah-marah, ya nggak usah ditimpalin marahnya, nggak usah diikutin marahnya dia, ya. Kita yakin bahwa ini kebaikan, ya biarin, karena kebaikan itu tidak mesti mutlak orang menerima, Pak. Ya, coba aja Bapak tiba-tiba nyapuin halaman tetangga gitu, itu dicurigain gitu, ada apa? Padahal kita ingin menyapu tetangga kita, ya. Serba salah kita, Pak. Berbuat baik itu kadang-kadang tidak mesti orang itu menerima. Wah, jangan-jangan ini ada apa-apa dengan istri saya gitu kan? Atau ada apa kan biasanya kemarin kayak ini. Padahal sebenarnya kita ingin mengamalkan berbuat kebaikan. Masa tetangga ini ada kotor nggak kita sapu gitu kan? Padahal sekalian aja. Tapi belum tentu. Makanya ini pentingnya karakter tetangga kita ini
Gimana gitu kan? Kalau di sifatnya cemburuan, jangan lakukan Pak. Ya kan? Kalau cemburuan jangan dilakukan Pak. Nanti disangka tidak baik. Tapi kalau udah biasa teman ya sudah, nggak apa-apa. Saling membantu. Jadi jangan coba-coba. Oh kan saya baik. Belum tentu apa yang kau niatkan baik itu diterima dengan baik Pak. Ya makanya disinilah ada adat, ada akhlak, ada kebiasaan. Ya walaupun baik di Indonesia, ya belum tentu baik di Arab Pak. Kalau di Arab itu pegang jenggot, pegang apa itu satu penghargaan, satu ini. Coba Anda di Indonesia pegang jenggot orang itu, nggak sopan kamu. Jadi jangan dibawa adat, kebiasaan dibawa ke. Makanya pentingnya Islam ini, masya Allah Pak. Makanya dalam sumber hukum Islam ini bukan hanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, masih ada lagi. Ada adat dipakai juga. Adat yang baik itu Nabi lanjut. Coba akikoh itu kan zaman jahiliyah juga ada akikoh Pak. Akikoh itu apa? Menyembelih binatang ya untuk anak yang baru lahir. Cuman kan kebiasaan itu ya darahnya dioleskan kepada bayinya yang dulu begitu. Nah Nabi lanjut ada akikoh, ngambil dari kebiasaan itu, tapi yang diharamkan, yang najis tadi tidak diikuti, diganti dengan minyak wangi. Jadi akikoh itu jadi kalau ada adat, ada apa, tidak serta-merta dilarang Pak, sepanjang masih selaras dengan hukum Islam gitu. Makanya jangan ini, wah itu kan nggak ada zaman Nabi, itu kan nggak pernah lakukan, itu terus bid'ah gitu. Karena kalau udah kata orang bid'ah itu sesat Pak. Kalau sesat itu masuk neraka, itu bahaya Pak. Masa orang kita sholat tiap hari, kita baca Quran, kita sesatkan masuk neraka lah gimana? Jadi jangan terlalu membesar-besarkan hadis bid'ah. Hadisnya benar, hadisnya ada tentang bid'ah itu, tapi pemahamannya yang keliru, pemahamannya yang tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu menjadi sesuatu yang sesat. Tidak. Sekarang Nabi memang pakai handphone, pakai WA. Wah kalau begitu pengumuman pakai WA kepada jamaah nggak ada zaman Nabi, sesat itu, akan repot, ya kan? Jadi nggak begitu pemahamannya, gitu. Pemahamannya, apalagi ada dalil yang menegaskan seperti ini. Kalau para sahabat itu ini pasti dia lakukan. Oh gitu kan, dia lakukan, makanya itu tidak dilakukan ya, karena itu tidak ada perintah dari Nabi. Oh no, sahabat juga berani kok, kadang-kadang yang udah dipesan oleh Nabi dia nggak lakukan. Apa misalkan pernah nggak sahabat yang mengobati seorang kepala suku yang kena sengat binatang yang berbisa, kemudian dibacakan Fatihah sembuh, dia dapat hadiah kambing Pak, kasih kambing itu ada hadisnya Pak, ada hadisnya itu. Terus dilaporkan Nabi, ya Rasulullah, tadi ada kepala suku lagi disengat kalajengking atau binatang berbisa gitu. Terus kemudian dia minta diobatin gitu kan. Saya bacakan Fatihah, sembuh ya Rasul. Kemudian saya dikasih hadiah kambing nih. Apa kata Nabi? Kok kamu tahu Fatihah itu sebagai obat racun gitu kan? Kambingnya masih ada nggak? Gitu. Artinya Nabi tidak melarang gitu kan belum pernah dikasih tahu oleh Nabi, tapi sudah mendahului dia, dan Nabi membenarkan kan gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kreativitas sepanjang tidak bertentangan itu dibolehkan dalam Islam ini. Ya, masjidnya memang Nabi seperti ini. Wah ada catnya begini atau begini. Wah kalau begitu ini masjid bid'ah, wah repot. Nah itu maksud saya. Jadi pentingnya kita mengaji secara fikih, pemahaman ya. Fikih ini kan pemahaman Pak, memahami teks dalam konteks ya. Memahami hadis ini diturunkan oleh Nabi berlaku di mana. Umat Islam ini sudah menyebar ke seluruh dunia, oleh karena itu perlu ya, makanya para ahli fikih itu juga ada kelompok madhab Syafi'i, Hanafi, ya, Hambali itu, dan ada qaul qadim, qaul jadid.
Ada pendapat dulu, ada pendapat sekarang. Imam Syafi'i. Pendapat itu boleh berubah, nggak mesti harus begitu. Karena apa? Karena ada prinsip di dalam hukum itu, al hukmu yadurru ma'al illah wujudan au adaman. Hukum itu ya berubah ya karena adanya atau adanya keadaan. Jangankan yang boleh, yang haram ada jadi boleh karena keadaan. Al-Quran mengajarkan itu. Yang haram kan kalau puasa nggak ada sebab apa-apa berbuka kan haram Pak hukumnya. Tapi karena sakit, karena berpergian boleh. Ya kan? Karena situasi berarti kan ada karena keadaan. Kan gitu ya. Nah, itu penting. Itu penting dipahami seperti itu sehingga kita tidak memahami itu secara kaku ya, secara kaku di hukum itu sehingga kemudian menjadi sulit kita melakukan itu. Nah, itu menjadi penting. 4 rakaat jadi 2 rakaat boleh ya dalam perjalanan gitu kan. Sholat mesti berdiri, duduk boleh, tidak mampu duduk berbaring boleh, terlentang boleh ya kan, karena keadaan. Kalau sehat nggak boleh kan gitu ya. Nah, itu hukum Pak. Jadi fleksibel itu. Untuk apa hukum itu menjadi boleh? Karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, tidak menghendaki kesulitan. Jadi Bapak nggak maksa-maksain gitu. Rukuk itu yang sempurna mesti harus sama. Pinggangnya lagi sakit, boro-boro begini, lagi nekuk dikit aja udah sakit. Maksain Bapak, yang ada mah nggak khusyuk, malah ngerasain sakit. Bapak maksain berdiri, padahal nggak mampu berdiri. Yang ada apa? Ya, tadi bawa kursi lah. Kalau memang nggak, biasanya masjid sudah menyajikan itu boleh. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Wah, rupanya ada pertanyaan. Bapak dulu ya. Silakan Pak. Tadi ada contoh Ya. mencontohkan setelah jadi makmum, ada yang sholat sendiri, Iya. pada dia wajib. Ya. Nah, ngikut di belakangnya niatnya apa? Ya. Tetap dia kan sholatnya nih wajib nih, Iya. padahal bukan sudah wajib. Iya. Jadi makmum, niatnya apa di Iya, sini? Pak. Tetap makmum. Makmum. Kan jadi makmum. Bukan maksud saya zuhur misalnya. Iya. Makmumnya zuhur atau ngikuti dia? Berarti sholat 2 kali. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, makmuman. Nggak apa-apa, makmuman. Jadi peristiwa ada seseorang yang sudah sholat tadi, kemudian dia tidak sholat karena merasa sudah sholat, ditegur oleh Nabi. Ditanya dulu, kamu muslim? Ya muslim, na'am ya. Kenapa kamu nggak ikut jamaah? Kan gitu. Nabi, walaupun Nabi itu kan punya mukjizat, walaupun di belakang Nabi itu tahu. Nah, itu mukjizat Nabi ya. Ya, ada seseorang yang tidak ikut jamaah gitu. Nah, kemudian dipanggil. Nah, terus di lain kali jangan begitu ya, gitu ya. Ikut sholat saja gitu. Jadi artinya dipanggilnya itu diajarin, dikasih tahu, bukan dimarahin, Pak. Nah, itu Rasulullah gitu ya. Nah, jadi kalau tadi posisi yang ditanyakan tadi kan satu ketika dia jadi sholat sunnah, ya kan gitu ya, sholat sunnah ini sholat wajib. Nah, begitu dia selesai sholat sunnah ini masih lanjut, kita ingin wah nggak ada orang lain nih, saya mau sholat kemudian sholat apa fardu, ikut makmum dia, ya ikut aja makmuman kan, makmuman gitu, makmuman kepada ini. Niatnya apa? Sesuai dengan niatnya tadi. Dia sholat apa? Sholat wajib. Ya, nah gitu. Yang sholat sunnah niatnya sholat sunnah, imamnya misalnya kebalikannya kita sholatnya wajib. Ya. Kalau dia udah selesai duluan kita lanjut. Ya, jadi posisi bedanya imam Pak. Kalau imam dia niat sholat musafir, sholat musafir. Makmumnya yang sholat tadi duhur lanjut. Tapi ketika dia bermakmum dengan mukim yang sempurna, musafir nggak boleh duluan salam. Itu ya. Jadi tetap ikut lanjut. Kemudian misalkan duhur ya, kan kita mau niatnya kan mau musafir sendirian, jadi jangan sendirian Pak, sayang sekali. Jadi tadi karena kita menganggap musafir nggak boleh makmum dengan ini, ya mungkin kemarin seperti itu pendapat kita, musafir sendiri, mukim sendiri, ya sangat sayang. Nah,
Sementara ada makmum, kita bermakmum, sempurna nggak apa-apa 4. Tapi nanti kemudian selesai itu kita sholat asar dengan 2 rakaat, nggak ada masalah. Ketika kita sholat sendiri, itu, ya, seperti itu, Pak. Masih ada lagi? Ya Pak, silakan Pak. Itu kan Bapak tadi kata Nabi kan melakukan sholatlah seperti saya melakukan sholat. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Sholatlah dibuka dengan takbir. Iya. Ditutup dengan tadi belum Bapak belum salam. Iya, iya. Wajib Pak bertanya. Iya. Jadi salam. Ya. Iya. Takbirul ihram Iya. ditutup dengan salam. Iya. Iya, jadi gini, sholat itu kan definisinya diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Iya. Salamnya termasuk wajib. Iya, ya tadi salamnya termasuk adalah wajib bagi pendapat itu, ya. Oke, iya. Sama, ya. Cukup Pak ya? Waktu suruk sudah masuk ya dari tadi ya. Lewat ya. Baik, jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada hal-hal yang langsung kita lakukan Pak ini Pak. Ini kita lakukan sehari-hari dan mudah-mudahan sesuai dengan apa namanya ilmunya, dan karena ilmu ini akan menentukan ya apakah amal ibadah kita ini diterima atau tidak. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita ini. Mohon maaf, mari sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.